Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast kali ini. Sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan di sini nama saya Ahmad Gijal Gifari dan di sebelah saya ada Danu Tito Ilahi. di sebelah saya satu lagi ada. Saya Irfan Oval Fadil. Oke, jadi apa? Kita di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, nggak usah tegang-tegang banget, kayak sharing gitu pengalaman pribadi ya kan. Saling memberikan solusi gitu sama lain kayak. Betul. Nah, ini host kita pada hari ini Ya, ngundang kita tuh buat ngajak ngobrol-ngobrol santai nih, apalagi di zaman sekarang kan lagi tren ya sakit hati nih kayaknya nih. Waduh, itu udah Banyak. Sering. Pernah nggak sih ngerasain sakit hati lu? Pernah nggak sih? Wah, sering kayaknya ya. Pasti itu. Emang udah kodratnya ya. Iya. Dunia tuh kalau nggak kita yang menyakiti, kita yang sakit hati. Coy. Iya, betul. Nah, jadi gimana nih? Lu sakit hati gara-gara apa? Coba cerita dong. Ya, kisah paling berkesan yang bikin lu sakit hati banget itu betul, apa? betul. Coba? Biasanya Biasanya tuh sih gara-gara omongan orang kali ya. Waduh, Tuh kan Iya. nyelekit banget gitu Iya, kalau. betul. Walaupun kata-kata singkat nih, tapi rasanya kayak dalam banget gitu. Ya, bikin sakit hati itu ya. benar. Setuju. Gue juga pernah nih sakit hati ya. Kenapa tuh Apalagi- coba? Waduh, sakit hati ini tuh kayak rasanya luar biasa ya, lebih sakit daripada terluka di luar ya. Lebih tajam Sakit- dari pisau iya, gitu lebih ya. tajam dari awalnya ya? pisau ya sakit hati tuh. Apalagi sakit hati disakitin sama orang tersayang. Aduh, itu udah sakit banget Beda gitu. lagi. Aduh. Ya, jadi gimana nih? Dari lu dulu deh Ya, cerita. silakan. Saya sharing ke Kenapa kita pengalaman pribadi lu tentang disakiti gimana? Gimana ya cara ininya ya? Agak sulit sih ngejelasinnya, tapi kayak misalnya lagi ngobrol tiba-tiba nggak sengaja temen yang ceplos nih, lu mah jelek gitu, Iya. lu mah kurus, padahal mah Aduh. kan ya gen dari orang tua mah ini kan beda iya. gitu. Iya, betul. Jadi kayak rasanya tuh Gimana? kayak di hati tuh kayak gores banget gitu. Tersinggung sama Iya, omongan orang. iya, tersinggung ya. sama omongan orang. Terutama sama teman gitu ya, sama orang-orang terdekat. Iya, tapi untungnya udah mencoba inilah. Berdamai dengan Berdamai, diri iya. gitu ya. Iya. Tapi dengan begitu lu ada dendam gak sih? Pernah ada dendam gak sih? Dendam mungkin ada. Nah, Dendam itu dia ada masalahnya. pasti. Iya. Jadi gini ya, menurut gua Gimana tuh? sakit hati itu menjadi hal yang sangat bermasalah buat kita, terutama manusia. Manusia kan punya perasaan ya. Iya, betul. Nah, itu sama halnya kayak Nabi kita nih. Kita kembali ke zaman Nabi. Aduh, iya. Jadi gue pernah dengar cerita coy. Gimana Jadi tuh zaman Nabi itu ya, kan banyak orang-orang kafir nih. Iya. Banyak orang yang benci sama Nabi kita. Nah ada salah satu orang, dia ini buta. Nah orang itu tuh benci sama Nabi. Tapi dengan begitu Nabi nggak dendam, Nabi nggak sakit hati. Jadi Nabi tuh kayak disakitin terus sama orang, tapi dia tetap baik. Benar. Nah itu bisa kita contoh tuh sifat Nabi. Nah jadi ceritanya tuh orang buta ini tuh sering banget ngerendahin Nabi kita gitu. Iya. Nah terus respon Nabi kita tuh Kayak berbuat baik lagi dan membalas baik. berbuat kali ya. baik, ngebalasnya dengan kebaikan. Benar. Kayak gitu coy. Jadi buat kita ya sebagai manusia biasa, Nabi itu kan manusia istimewa ya yang Benar. yang diciptakan sama Allah. Nah kita manusia biasa aja, masa kita harus dendam, harus sakit hati berlarut-larut. Kita harus bisa memaafkan coy. Setuju. Terus juga kan gak selamanya kita yang disakitin, bisa juga kita menyakiti hati orang lain. Bisa aja perkataan kita yang nyakitin hati mereka gitu ya. Nah iya. Kita harus introspeksi diri sendiri gitu. Karena gimana ya, Allah tuh nggak suka dengan dendam, dengan amarah, karena itu sifatnya iblis. Betul. Jadi ya gue ketika sakit hati, terus gue langsung teringat sama cerita itu. Nabi kita aja yang manusia biasa bisa memaafkan orang, ngebalas dengan kebaikan. Masa kita yang manusia biasa kayak gini harus selalu dendam, Betul. sakit hati yang berlarut-larut. Karena sakit hati juga nggak selamanya akan tentang hal buruk.
Betul. Bisa juga itu buat introspeksi diri kita, Iya. berpikir positif tentang apa yang dibilang sama orang-orang. Betul, betul. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sakit hati nih, kira-kira lu kalau sakit hati nih, Apa ada ya? perasaan pengen ngelampiasin ke hal-hal buruk nggak sih? Waduh. Tuh, Coba dari lu gimana? mungkin ada, cuman kayak mikir ulang lagi dah. Kayak mikir dampaknya gimana Iya, ke depannya dampaknya gitu ya kan. gimana. Iya. Misalnya kan sekarang mah kan banyak banget tuh tren-tren tuh. Misal sakit hati, dikit-dikit mabok, dikit-dikit tawuran, Kebut-kebutan Kebut-kebutan, biasanya. ya. kebut-kebutan di jalan, dikit-dikit narkoba, segala macem. Sekarang tren di sini kayak ngikutin gimana gitu standarnya. Iya. Emang zaman sekarang emang udah gila ya. Yang harusnya introspeksi diri untuk menjadi lebih baik malah Iya. ke jalan yang buruk, Iya. nggak sesuai gitu sama syariat Islam yang seharusnya. Itu gue setuju tuh. Emang naluri manusia kayak gitu ya. Iya, Rat. Kita tuh bukan manusia yang apa ya, yang diciptakan tuh selalu apa ya, tahan akan godaan sesuatu. Betul, betul. Karena kita tuh hidup berdampingan sama yang namanya jin, Betul. iblis. Kiri kanan kuping kita tuh selalu dibisikin untuk Hal-hal hal-hal buruk. buruk. Jadi kita harus punya iman, kita harus punya komitmen. Betul. Belum lagi Munkar Nakir yang Rocky, ya Rocky Pati yang nyatet amal buruk. Iya. Jadi kita sebagai umat muslim ya, kalau misalkan kita sakit hati, itu jangan langsung ngambil keputusan, apalagi langsung berbuat hal-hal buruk kayak tadi, kayak party. Itu Iya. tren-tren anak muda zaman Narkoba. sekarang Mm-mm. kacau banget itu, Udah kacau narkoba. Ya kayak kadang juga kan bisa ngelampiasinnya ke hal-hal lebih buruk. Kenapa nggak kayak introspeksi diri kayak ke hal-hal yang baik gitu ya kan? Nah, padahal di agama Islam juga ngajarin kalau misalkan kita sakit hati, kalau misalkan kita punya masalah, kita punya Allah. Betul. Kita bisa cerita sama Allah, tahajud, berzikir, Sholat, iya. istighfar, bikin hati kita tenang. Betul. Dengan sholat, dengan mendengarkan azan, sholawatan, kayak gitu. Makanya menurut gue nih, remaja sekarang kayaknya kurang sosialisasi. Betul, apalagi yang jiwa majelisnya kurang tuh. Iya. Aduh. Kayaknya memang harus agama tuh harus sekarang tuh harus lebih diutamakan lagi ya. Bener. Untuk anak muda kayak kita kan. Nah, iya. Malah zaman sekarang itu yang hal-hal buruk malah diungkapin, diumbar-umbar gitu kayak pacaran ya kan. Iya. Itu udah sering banget gitu di kalangan kita soal pacaran. Terus kayak ngerokok diumbar-umbar ya kan. Hal-hal buruk kayak maaf ya kalau kasar gitu kayak PMO gitu dan lain-lain ya kan. Iya. Mengarah ke Sering. hal-hal Kayak- seks gitu ya. Iya. Pacaran lu nggak keren lah, nggak ngerokok lu nggak keren lah gitu. Nggak pacaran lu nggak keren gitu ya. Itu akibat orang-orang yang kurang iman. Betul. Jadi kita anak muda zaman sekarang emang harus kayaknya imannya harus kuat ya di era lingkungan kita yang buruk-buruk kayak gitu tuh. Betul. Nah, kalau sekarang nih, kalau misalkan dulu pada ditawarin sama hal kayak gitu tuh, gimana respon kalian? Gimana ya? Semoga aja terhindar lah ya. Iya. Nggak pasti langsung Ya. masuk gitu. Benar-benar. Kan apalagi itu sisi negatif banget itu. Iya. Takutnya nanti malah menyebar ke generasi ke bawah kita. Iya, ya ke anak cucu kita ya Iya. kan. Nah, itu berkaitan dengan dunia. Kalau berkaitan dengan agama, Akhirat, iya benar. Nah, itu kan bahaya banget tuh. iya benar. Apalagi kan kalau pacaran Waduh. dari orang tua gue nih yang ngomong ya, Gimana lebih kalau misalnya bukan muhrim nih, misalnya sentuh-sentuhan gini nih, itu tuh lebih baik ditusuk dari bawah ke sampai atas itu, Wah, serem banget. sampai gimana gitu, gue aja nggak bisa mikirin gitu, Iya, gimana kasihannya orang tua gue kalau misalnya gue kayak gitu. Iya, Iya, ya. benar. Nah, kalau lu nih Gisa. Kalau menurut gue ya kayak kita itu kayak harus nolak gitu, harus bilang tidak kepada kayak keburukan kayak gitu. Jadi kita lebih banyak beramal gitu kepada lebih banyak beramal kepada orang yang membutuhkan gitu kan. Lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, sering-sering yang namanya sholat kan tadi, Iya, terutama ngaji itu. Yang penting mah jangan ngelawan ya. Pokoknya restu orang tua itu penting di dalam kehidupan kita. Doa orang tua. Doa orang tua, iya. betul. Paling mujarab itu. Betul. Kalau menurut lu lu gimana, sendiri? Pak? Lu sendiri Nah, gimana? kalau menurut gue ya, kalau gue diajak ke dalam hal-hal positif, gue bakal ingat apa yang udah gue rasain, pengalaman-pengalaman gue, cerita-cerita yang gue dengerin.
mungkin gue bakal ya kayak tadi berani bilang tidak. Karena itu sangat berkaitan dengan agama, dengan dunia juga kan. Betul. Dalam konteks agama aja itu udah salah banget. Apalagi dari dunia dulu deh ya, ngecewain orang tua itu kan Jadi juga Udah kayak durhaka banget. orang tua nih udah ngasih harapan tinggi ke kita, tiba-tiba kita hancurin gitu aja gitu kan ya. Iya. Kita rusak kepercayaan mereka gitu. Sakit banget itu hatinya pasti. Berarti kita harus bisa bilang tidak. Dalam hal-hal yang Negatif. negatif kayak Kadang gitu juga ya. ada orang yang sulit gitu ngomongin kata tidak, jadi malah ikut-ikutan keseret. Karena ini coy lingkungan. Nah, lingkungan itu Oke, penting. kita pergaulan juga tuh, balik lagi ke pergaulan. Pergaulan bebas Itu ya, berpengaruh. Ya. Terus kan sekarang nih, aduh, lagi kacau banget nih kasus kayak pelecehan nih, lagi rame banget ya. Terutama pelecehan. buat para perempuan nih. Nah, perempuan tuh itu pasti dia banyak banget. Jadi sebagai perempuan itu kita harus bisa-bisa pandai-pandai jaga diri ya kan. Iya, betul. Stop bilang tidak kalau si cowoknya ini mau ngelakuin hal-hal negatif ke kita. Nah, kita itu harus berani bilang tidak ke dia. Nah, karena kalian juga sebagai cowok itu, wanita itu seharusnya dijaga, bukan dirusak gitu ya kan. Sebagaimana pada zaman Nabi dulu, Nah. itu manusia wanita tuh Wanita. kodratnya rendah Ya, banget. derajatnya rendah banget. Iya, semenjak nabi kita nih lahir di dunia, semua berubah. Jadi wanita tuh derajatnya tinggi. Betul. Nah, kita sebagai laki-laki harus bisa menjaga wanita dengan baik. Betul. Sebagaimana nabi kita menjaga para wanita-wanita Betul. zaman dulu. Kayak gitu ya. Ya. Maksudnya apa gitu ya, jelas. Buat cewek juga kadang lebih baik mutusin pacaran gak sih daripada Nih, iya. ikut-ikutan kayak gitu. Betul, ya kan? betul. Kalau misalnya si cowoknya itu pengennya dia cinta sama kamu itu cuma pakai nafsu, mendingan putusin Nah, aja. Kalau Iya. bukan pakai cinta, kalau dia cinta sama kamu ya pakai nafsu, putusin aja. Bukan cinta namanya kalau pakai Iya, nafsu tuh. betul. Lebih ke hasrat ya, hasrat tak iya, ya kan? nurani ya, hasrat dari Itu tuh diri bejat sendiri banget, gitu. guys. Betul, betul. Gila. Udah menjelang buat waktu udah mau maghrib ya, kayaknya kita tutup gak sih? Iya. Kan udah mau sore nih. Udah Kita sorean ya udah kayaknya. lama sorean. banget ya. Udah ngabisin banyak waktu lah, belum Kita nanti udah udah sharing-sharing sedikit pengalaman ya kan. Iya, rasanya tuh kayak lega nggak Udah, sih? iya. Dapat banyak ilmu juga kan. Betul. Dengan sharing begini. Oke. Dah. Pamit dulu kali ya. Terima kasih udah hadir di Oke, podcast kami ketemu ya. lagi ya tahun depan atau ini. Ya, thank you ya udah datang di Sip, podcast yuk. kami ya. Makasih ya. Thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati guys. Oke. Terima kasih ya yang sudah menonton podcast kami. Semoga bisa menambah ilmu, menambah wawasan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi, saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.